Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara, kita akan membahas ya satu tema baru. Judulnya adalah tentang beribadah ya. Nah, Saudara, mungkin bagi Bapak Saudara berpikir, Pak, beribadah itu kan sudah saya lakukan. Ya, setiap minggu kami datang ke gereja, itu namanya kan beribadah. Tapi saudara, saya kadang-kadang melihat ya, baik kalau kadang-kadang saya pas gak ada pelayanan hari Minggu, kadang-kadang saya antar anak saya di gereja terdekat ya, dekat di Puri Indah. Kebetulan gembalanya di situ saya kenal. Nah, terus saya kadang-kadang perhatikan. Jadi lihat dari panggung, saudara, sama lihat dari jemaat gitu tuh, itu beda banget, saudara ya. Di panggung tuh kan lihat wajahnya orang itu ya kelihatannya memperhatikan seperti itu. Tapi ketika saya bercampur dengan mereka gitu, ada di barisan mereka tuh saya lihat gitu ya. Kadang-kadang aneh-aneh juga ya. Nah, saya nggak usah sebutkan, pasti Bapak Saudara tahu karena apa? Mungkin merasa dan pernah lakukan. Yang namanya ibadah itu kadang-kadang sikap kita ini belum tepat. Ya, nah malam hari ini kita akan belajar bagaimana beribadah yang benar itu ya. Nah sebelumnya saudara, kita lihat dulu dari arti kata ibadah itu ya. Arti kata sesungguhnya dari ibadah adalah melayani Allah atau to serve God ya. Nah melayani Allah. Jadi orang yang beribadah itu bukan hanya setor muka ya. Bukan hanya setor muka. Memang kadang-kadang ada gereja satu gereja itu yang cuman kayak bikin gereja-gerejaan gitu loh ya. Pokoknya kayak satu perusahaan, pokoknya ada kegiatan seperti itu. Kadang-kadang ada juga. Jadi gembalanya memandang jemaatnya itu kayak sebagai aksesoris gitu ya. Aksesoris untuk memenuhi bangku-bangku yang disediakan di situ ya. Nah, nanti kalau penuh gitu tuh dia puas banyak ya, gitu ya. Bukan hanya banyak orangnya, tapi juga banyak kolektornya. Wah, seneng banget nih. Ya, biasanya kan begitu ya. Ya, nah, saudara, kadang-kadang begitu. Ya, jadi ini yang terjadi. Ya, jadi jemaat sendiri kadang-kadang datang itu karena mungkin hanya setor muka ya. Setor muka supaya kelihatan jadi jemaat di situ. Nanti kalau ada acara ya, kalau mungkin anaknya mau nikah ini dan itu nggak dipersulit sama gereja, ya. Karena apa? Lihat setia seperti itu. Itu saya bilang gereja-gerejaan gitu ya. Nah, saudara, sikap seperti itulah yang kadang-kadang membuat ibadah kita ini nggak ada maknanya. Padahal Alkitab itu mengatakan ya, ada lagu Pantai Kusta kuno ya. Saya itu termasuk orang Pantai Kusta kuno, karena apa? Saya itu lahir, bapak saya itu pendeta Pantai Kusta, ya, GPDI, gitu. Nah, jadi dulu ada satu lagu, ya, berbakti, 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 ya, soal utama, haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala sakit disembuhkan, segala utang dibayarin gitu, amin ya. Nah, kurang lebih itulah pokoknya. Ya, berbakti soal utama. Kita bilang, ya, ibadah itu berguna, amin, dalam segala hal. Kenapa kadang-kadang kita tidak mengalami sesuatu kalau kita itu setia dalam ibadah, amin? Bukan berarti kalau Anda ibadah itu cari untung gitu, toh enggak. Ya, tapi sekarang kita lihat, ya. Sebenarnya ketika kita beribadah, dari kata ibadah itu artinya adalah to serve God atau melayani Allah. Jadi Anda ini sedang berjumpa dengan Allah dan melayani Allah yang ada, yang hadir di situ. Kenapa? Sebelum firman Tuhan disampaikan, selalu diajak memuji Tuhan. Saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat tahta, amin. Supaya apa? Tuhan hadir di tengah-tengah itu. Ya. Nah, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah itu. Tuhan yang mana?
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kadang-kadang orang itu salah mikir, saudara. Kadang-kadang kalau Anda ya berpikir, ya kalau Anda melakukan memuji Tuhan, lalu mengagungkan, membesarkan Tuhan, lalu Tuhan jadi terkenal, lalu Tuhan jadi besar gitu ya. Enggak. Tuhan itu dipuji atau enggak dipuji, dia tetap terkenal dan dia tetap besar. Amin. Karena memang hakikat Tuhan itu besar itu. Ajaib seperti itu. Nah, sebenarnya saudara, ketika kita melayani Tuhan, datang kepada Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga dampaknya itu sangat dahsyat. Ya. Nah, sekarang perhatikan bagian keduanya ya. Di sini, dalam setiap bentuk ibadah, harus ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Dia. Sesuatu yang terindah dan berharga tentunya yang sesuai dengan kehendak Dia. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa kita melayani Allah, lalu kita datang kepada Tuhan, kita selalu harus membawa sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Dia. Yaitu sesuatu yang indah dan berharga dan yang sesuai dengan kehendak Dia. Contohnya, dalam masa perjanjian lama, mereka harus mempersembahkan korban berupa binatang-binatang yang telah ditentukan oleh hukum Taurat yang disembelih di hadapan Allah. Oke, saudara, kita perhatikan ya. Sekarang, kapan sih manusia ini diperintahkan untuk beribadah? Ya, mulainya begini, Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, di gunung ini. Nah, saudara, beribadah kepada Allah, ya, melayani Allah di gunung ini. Nah, saudara, jadi ini adalah merupakan ketetapan yang telah Tuhan katakan kepada Musa. Tuhan bilang, aku akan membuat kamu sampai kepada apa yang aku janjikan ya. Keluar dari negeri ini, sampai ke tempat yang aku sudah sediakan itu, maka kamu akan beribadah. Anda tahu ya, satu gunung yang sangat dikeramatkan, bukan dikeramatkan sih, dikhususkan ya. Jadi kalau Musa itu dipanggil oleh Tuhan, ketemu dengan Tuhan, naiknya ke satu gunung itu loh, ya. Gunung apa? Gunung Sinai ya. Nah, dia selalu naik ke situ, betul ya? Ngapain di sana? Ketemu Tuhan, ya. Ketemu Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika Musa naik ke gunung itu? Anda tahu, ya kalau kita ibadah sekarang, saudara, formatnya itu paling banter 2 jam ya. 2 jam itu udah orang pantatnya udah panas sekarang. Ya. Nah, Musa itu ibadah naik gunung itu sampai 40 hari. 40 hari, saudara. Ya. Nah, 40 hari, bayangin saudara. Bukan 2 jam loh. 40 hari. Ya. Kita kadang-kadang diajak retret aja gitu 3 hari aja ya. 3 hari itu sebenarnya kan cuma berapa jam ya. Karena mulainya pasti sore ya, nanti hari ketiga siang udah pulang. Ya, itu sebenarnya cuma 2 hari aja gitu. Itu rasanya udah pengen cepat pulang ke Jakarta gitu ya. Ya, kenapa? Aduh, di sini kayak kampung gitu ya. Lah, sekarang kayak daerah-daerah gunung, puncak dan sebagainya itu udah nggak dingin kayak dulu. Makanya orang-orang itu kadang-kadang udah cepat balik saja. Musa itu 40 hari ada bersama dengan Tuhan. Ngapain Musa itu 40 hari bersama dengan Tuhan di atas gunung itu, coba. Ya. Dia buka hati itu ya. Dia buka hati untuk diisi oleh Tuhan. Ya. Untuk diisi oleh Tuhan sampai akhirnya Musa itu mengalami kepenuhan Tuhan, Saudara. Ada satu peristiwa ya, ketika Musa turun dari gunung, itu wajahnya Musa itu bersinar ya, sangat terang sekali.
Sehingga bangsa Israel itu, mereka semuanya bilang, Pak Musa, tolong tutup mukamu. Emang kenapa? Mereka serentak seperti paduan suara, Silau men, gitu ya. Silau men, gitu ya. Kenapa? Musa sendiri nggak nyadar, ya, bahwa wajahnya itu memancarkan sinar yang begitu terang sekali. Sehingga membuat bangsa Israel yang memandang Musa itu silau, saudara. Ya, sehingga bilang tutupi Musa. Ya, aku nggak tahan, nggak bisa memandang itu. Kenapa Musa bisa mengalami seperti itu? Karena ketika Musa ada di gunung itu, Musa ketemu muka dengan Tuhan, betul ya? Anda lihat, saudara, Musa itu ibaratnya seperti bulan, ya. Bulan itu kalau dia terus menatap matahari, itu ya, matahari di siang hari itu dipandang ya oleh si bulan itu. Nanti bulan itu malam gitu, itu ada terangnya ya. Bulan sendiri itu nggak punya terang, itu nggak ya? Bulan itu nggak punya terang, beda dengan bintang, gitu ya. Bulan itu nggak punya terang. Bulan itu sebenarnya kayak bumi, gitu ya. Nah, jadi bagian tanah seperti itu. Ya, tapi kenapa bulan itu kalau malam kok bisa memancarkan dan bisa menerangi? Karena selama satu hari itu dia memandang matahari itu ya. Nah, dia nyedot itu sampai akhirnya malam itu dia bisa memantulkan seperti itu. Nah, saudara, yang dimaksud dengan melayani Tuhan di sini ini bukan ya seperti Anda melayani di gereja, jadi kolektan, jadi usher, jadi musician, ya jadi WL, bukan itu, ya. Nah, melayani Tuhan di sini adalah membuka hati sampai Tuhan intervensi dalam diri Anda, lalu Anda nangkep kehendaknya, lalu Anda bisa memancarkan Tuhan kepada semua orang. Amin. Itu namanya melayani Tuhan itu di situ. Kamu harus beribadah. Ya, nanti aku akan intervensi kepada kamu dan kamu akan melihat, kamu akan mengetahui apa yang ingin aku kerjakan khususnya di dalam dirimu. Imamat 6 ayat 25. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa di tempat korban bakaran disembelih. Disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Saudara, setiap orang yang datang kepada Tuhan, nggak boleh dengan tangan hampa. Harus membawa sesuatu. Ya, membawa sesuatu. Nah, dulu zaman perjanjian lama, setiap orang Israel yang mau datang berjumpa dengan Tuhan, harus membawa korban. Ya, korban. Kalau kaya, ya korbannya harus ya banyak. Tapi kalau mereka miskin, ya lah, itu boleh pakai burung tekukur. Ya, kalau miskin banget burung tekukurnya boleh patungan. Ya, boleh patungan. Yang penting harus bawa korban. Ya, bawa korban, nggak boleh dengan tangan hampa. Ya, nah, jadi korbannya ditentukan juga. Korbannya nggak sembarang binatang, nggak boleh binatang liar. Yang boleh dipersembahkan adalah jenis ternak. Ternak itu apa artinya? Ternak itu adalah binatang yang sudah dikendalikan, ya, tahu, ya, dipelihara. Itu namanya ternak. Nggak boleh sudah datang kepada Tuhan lalu mempersembahkan babi hutan gitu ya, nggak boleh, gitu. Alias celeng itu nggak boleh. Atau singa, harimau, nggak boleh. Ya, ditentukan kambing, domba, lembu, ya, yang namanya ternak itu, ya. Nah, saudara, persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu harus nggak ada cacatnya, amin. Persembahannya nanti dicek oleh imam, ya, nggak boleh cacat. Kalau mempersembahkan sapi, nggak boleh sapinya buta atau sapinya timpang, pincang, nggak boleh, ya. Harus kudus, harus utuh, ya, harus sempurna.
Itu menandakan menghormati, dia datang kepada Tuhan, yaitu Allah yang sempurna. Dikatakan tadi, itulah persembahan yang maha kudus. Ya, yang maha kudus. Jadi nggak asal-asal mempersembahkan. Jadi persembahannya harus pilihan. Amin. Nah, Bapak Saudara, sikap seperti ini sekarang sudah nggak terlalu banyak ya dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kadang-kadang. Jadi ketika Anda datang pada Tuhan, persiapkan benar-benar saudara. Kalau Anda mau mengalami lawatan Tuhan, Mama ya, besok hari Minggu gitu. Ini hari Sabtu Mama, terus besok hari Minggu. Lalu Anda bilang, besok aku mau beribadah. Ya, apa yang bisa aku bawa kepada Tuhan? Ada ya? Apa yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan? Aku tidak mau datang hanya dengan setor muka aja kepada Tuhan. Apalagi setor muka dengan pendeta tok itu. Enggak, ya. Aku mau bawa sesuatu kepada Tuhan. Nah, kalau Anda nggak punya harta, ya, Anda boleh bawa diri Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Amin. Nah, tapi saya yakin ya, nggak ada orang di sini yang nggak punya apa-apa itu. Pasti ya, Anda boleh lakukan sesuatu. Kalau memberi kepada Tuhan, ya, memberkati atau mempersembahkan kepada Tuhan, persembahkan sesuatu yang nggak ada cacatnya. Saya ingat dulu waktu kami masih bersama Pak Andreas, ya, buka gereja namanya Gereja Rumah Doa Segala Bangsa. Sekarang dilanjutkan oleh Bu Dur Kasih Daud itu ya. Nah, dulu istri saya itu bendahara ceritanya ya. Saya koordinator untuk Jakarta ya. Nah, terus setiap acara dan sebagainya gitu selesai gitu ya, khotbah dan sebagainya, lalu kan selalu ibadah, lalu ada persembahan gitu ya. Nah, kadang-kadang saya bilang, ya semua udah pada pulang, istri saya sama bendahara 2 itu belum pulang karena mesti ngitung ya, ngitung kolektornya gitu loh. Ya, kalau sekarang enak ya, pakai keris, kok keris, kuris ya, ya QRIS ya, bukan keris ya, QRIS itu. Wah, kalau dulu tuh bener-bener tuh, gitu, itu kantong tuh sampai wah segala macam gitu. Satu kali saya dipanggil nih, Pak Gedegeron, sini ngapain? Gitu. Ini gimana hitungannya? Maksudnya gimana? Gitu. Ini ada duit dipersembahkan, tapi cuma setengahnya Pak. Wah, maksudnya gimana? Iya, ini duit ya, 50.000 gitu. Cuman setengahnya nggak ada. Terus saya bilang ini, udah jangan dihitung, you know, taruh aja di dekat sound system sini dulu lah. Ya, dalam hati saya itu gini, saya punya iman, ya minggu depan pasti lengkap. Apa yang terjadi saudara? Benar saudara, minggu depan itu saudara, itu potongannya muncul, nomor serinya sama. Saya geleng-geleng kepala. Saking gemesnya saudara, pas giliran saya khotbah tentang ini loh. Saudara ya, kalau memberkati Tuhan, mempersembahkan, jangan cacat ya loh. Bayangin saudara ya, duit dari BI itu kan itu masih mulus gitu ya. Di tangan Anda gara-gara mempersembahkan korban kepada Tuhan jadi kumel, betul? Kalau mempersembahkan korban itu kan diremet-remet gitu ya. Sampai gitu bukanya aja tuh susah, takut sobek. Nah, senyum berarti melakukan. Diremet-remet sampai kecil gitu ya, masukin celis gitu loh. Nah, siapa yang pernah gitu? Aneh gitu ya. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu harus yang terbaik. Amin. Kalau perlu, kalau memang Anda nggak punya duit yang baru gitu, duit yang kumul-kumul dari kembalian apa dan sebagainya gitu, ya dicuci dulu, lalu digosok dulu lah gitu, supaya baunya harum gitu ya. Nah, kan enak gitu ya. Ya, jangan kamu yang setrikain gitu. Jangan gitu. Ini contoh-contoh saja ya. Nah, akhirnya orang-orang mulai terinspirasi ya. Nah, bilang gini, coba nih dari rumah mulai persiapkan ya. Tanya Roh Kudus, ya, mau mempersembahkan berapa? Masukin di dalam amplop, gitu ya. Nah, nggak usah diremet supaya orang lain nggak tahu.
masukin di dalam amplop kan orang juga nggak tahu, betul? Kan lebih bagus, lebih sopan, betul? Nah, sekarang sudah jadi ngetren ya. Gereja-gereja nyediain amplop ya. Setelah diisi di amplop, suruh angkat, didoain lagi ya. Nah, saya nggak lakukan itu ya. Nggak usah diangkat lah gitu ya, nggak usah. Nanti ada yang tersinggung, kadang-kadang gitu ya. Ngapain sih gitu kalau macam, bikin masalah aja. Ya. Nah, yang penting ya, niatnya, tekadnya, caranya ini loh. Ya. Anda memberikan, mempersembahkan sesuatu yang baik. Ya, karena Anda mempersembahkan kepada Tuhan, amin. Disebut persembahan maha kudus di hadapan Allah. Nah, ibadahmu itu dimulai dari situ itu loh. Jangan hanya cuma datang setor muka di hadapan Tuhan, ya. Yang ketiga, saudara, ya, dalam beribadah 1 Timotius 4 ayat 7. Jauhilah cerita-cerita takhayul nenek-nenek tua dan latihlah dirimu beribadah. Amin. Ibadah bukan tradisi, ya. Nah, kalau orang udah masuk tradisi, kadang-kadang yang ceritanya ya begitu. Cerita tentang takhayul gitu ya. Nah, kita sudah tidak ada di daerah itu. Tapi latihlah dirimu untuk beribadah. Sekarang bagaimana saudara ibadah yang benar itu? Ibadah yang benar, kata firman Tuhan, ya. Ibadah sejati yang dikehendaki dia adalah persembahan yang hidup, bukan yang disembelih lagi. Sejak Tuhan Yesus menggenapi korban yang tersembelih itu di kayu salib, yang harus kita persembahkan adalah persembahan hidup, yakni hidup kita bagi kepentingan dia di muka bumi ini, ya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan penyembahan ya. Nah, sebenarnya hidup kita ini hidup yang dipersembahkan, maksudnya sih sebenarnya itu ya. Cuman pengarang lagunya itu hidupku adalah penyembahan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Nah, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kepentingan dia di muka bumi ini. Jadi kita nggak usah bawa kambing, domba, sapi lagi. Ya, persembahan itu nggak perlu dipotong lagi. Tuhan mau sekarang persembahan itu hidup. Ya, ya ini aneh ya. Di mana-mana orang mempersembahkan kan dibunuh ya. Tapi Roma 12 ayat 1 perhatikan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang diinginkan Tuhan apa sekarang? Hidupmu. Amin. Hidupmu. Persembahkanlah persembahanmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Anda nggak perlu mati. Itulah sebabnya Yesus mati menggantikan kita, supaya kita nggak perlu mati lagi. Karena dia sekarang butuh hidupmu. Amin. Nah, dia butuh hidupmu. Supaya setiap gerak-gerik aktivitas kehidupan kita ini, semua sekarang kita persembahkan supaya semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan rencananya di muka bumi ini. Amin. Yakobus 1 ayat 27. Nah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Nah, saudara, ini diambil contoh ya pada namanya ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah. Contohnya adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, ya. Nah, yang dalam kesusahan, bukan janda yang lagi nggak susah. Beda lagi, ya.
Nah, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, kenapa saudara? Mengunjungi orang yang sedang susah. Kalau Anda ketemu dengan orang yang sedang susah, dan sebagainya, Anda nggak bisa mengharapkan sesuatu dari mereka, betul? Anda datang ke situ pasti, apa yang bisa aku lakukan ya untuk mereka itu. Itu ibadah yang sejati, yang identik dengan Anda datang kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Bapa, lalu mempersembahkan hidupmu kepada Dia. Ya, seperti Anda melihat ada orang yang kekurangan, sedang kesusahan, Anda berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk dia, betul ya? Ketika Anda datang kepada Tuhan, harusnya Anda juga berpikir sama. Anda berkata, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Ya, banyak orang beribadah ke gereja, dia ngarep, betul ya? Ngarep ya? Apa yang bisa Tuhan kerjakan buat saya? Ayo. Apa yang bisa Tuhan kerjakan buat saya? Betul? Ketika Anda datang beribadah pada Tuhan, harusnya motivasinya lebih murni lagi. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Tuhan, ini hidupku. Apa yang bisa aku perbuat untukmu Tuhan? Nyatakan keinginanmu, nyatakan kehendakmu. Nanti aku mau lakukan supaya kehendakmu boleh jadi di bumi ini dengan apa yang aku lakukan menurut maumu Tuhan. Itu loh. Kalau ini diajarkan di gereja-gereja Tuhan, saudara, saya yakin saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu itu pasti sudah jadi banyak di bumi ini. Tapi karena gereja-gereja nggak mengajarkan yang begini, kebanyakan mereka mengajarkan, saudara berharaplah sama Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu untuk Anda. Betul ya? Nah, saudara, tanpa Anda minta, Tuhan itu sudah melakukannya untuk Anda. Amin. Anda diselamatkan kapan? Ketika Anda masih berdosa, bukan? Nah, ketika Anda masih berdosa, Yesus sudah rela mati untuk Anda. Melakukan, menggenapi semua apa yang Anda inginkan, Anda butuhkan, sudah di-cover oleh Tuhan Yesus. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia bilang begini, it's finished. Sudah selesai. Wes rampung. Ya. Nunga. Parantos. Ya. Sudah selesai. Amin. Apa sudah selesai? Semua yang Anda butuhkan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah dikerjakan, Pak, kenapa enggak saya alami? Untuk mengalami apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk Anda itu harus diambil dengan iman. Amin. Harus diambil dengan iman. Walaupun Yesus sudah mengerjakannya di dalam hidup Anda, tapi kalau Anda nggak ada iman, ya itu nggak akan terjadi di dalam hidup Anda. Amin. Nah, iman itu apa? Iman itu Anda harus mendapat remanya dari Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya untuk Anda. Tapi bagian mana yang akan diberikan, yang harus terjadi kepada Anda, itu nanti tanya Tuhan lagi. Ya, bukan berharap supaya Tuhan mengerjakan lagi, enggak. Sudah dikerjakan oleh Tuhan, kita sekarang tinggal mengerti. Amin. Dan kita percaya. Lalu Tuhan ngomong, lalu kita yakin. Akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita sudah menangkap tentang hal ini, sekarang kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekarang kita balik. Tuhan,
Engkau telah melakukan banyak hal. Semua sudah engkau lakukan. Apa yang aku butuhkan, apa yang aku perlukan, sudah engkau cukupkan, engkau sudah kerjakan semuanya. Engkau sudah selesaikan semuanya. Sekarang giliranku Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu Tuhan? Amin. Coba nanti mulai pikirkan. Semua sudah dilakukan Yesus ya? Sudah diselesaikan ya? Dosa ditebus. Sakit disembuhkan. Betul? Miskin diperkaya. Amin. Semua sudah. Sekarang Anda ada terima dengan iman. Anda nggak usah minta Tuhan untuk kerja lagi. Jangan minta dia untuk kerja lagi. Dalam Anda beribadah, sekarang mulai. Tuhan, aku tahu. Semua sudah engkau selesaikan untukku. Sekarang giliranku Tuhan. Apa yang bisa aku perbuat untukmu Tuhan? Amin. Apa yang bisa aku perbuat Tuhan untukmu Tuhan? Ya, ini hidupku Tuhan, pakai aku Tuhan, silahkan nyatakan kehendakmu Tuhan. Nah, ini ibadah yang sejati, ya, ibadah yang murni, ya. Nah, saudara, tentang ibadah selalu ada penyembahannya ya. Orang yang datang kepada orang yang dihormati itu selalu sujud atau tunduk ya. Bahkan kalau orang-orang Chinese itu kalau datang kepada dewanya ya, itu tunduknya bukan hanya gini tok enggak tuh. Kadang-kadang sampai kui you know, itu jidatnya itu sampai nyentuh ke tanah gitu loh. Itu ya. Benar tuh. Ya. Sujud seperti itu. Ya. Nah, saudara, tentang penyembahan ini, di alam roh ini dulu pernah terjadi perebutan penyembahan, saudara. Ya, sebenarnya penyembahan itu hanya untuk satu pribadi saja. Yang patut disembah, kata Tuhan Yesus ya, hanya Allah yang patut disembah, betul? Hanya Bapa yang patut disembah. Tapi ada satu oknum, saudara, ya, yaitu Lucifer. Dia pengen dihargai, dia pengen dihormati. Lalu dia juga pengen disembah sekarang. Ketika dia dilempar di muka bumi ini, dia bikin kerajaan, namanya kerajaan dunia. Semua orang-orang yang di bawah kontrolnya dia, sekarang harus sujud menyembah si Lucifer itu. Ada perebutan penyembahan, ya, perebutan penyembahan. Lucifer ingin meninggikan kedudukannya dan menyamai yang maha tinggi dengan maksud agar seluruh ciptaan Allah ini tunduk dan menyembah dia. Ketika ia ada di bumi, ia merampas otoritas Adam sebagai Allahnya bumi. Nah, kenapa saudara? Iblis itu menjatuhkan manusia. Ya, karena Iblis ketika di bumi ini, ya sejarahnya begini dulu, supaya nangkep ya. Bumi sudah ada, betul ya? Sebelum Lucifer itu dibuang, betul? Sebelum Lucifer dibuang, buminya sudah ada belum? Sudah, ya? Sudah kan? Jadi ketika Lucifer ini kedapatan salah di hadapan Tuhan, lalu Lucifer ini dilempar ke bumi. Jadi buminya sudah ada, amin? Nah, ketika Lucifer dilempar ke bumi, dia marah. Bumi yang tadinya sudah penuh dengan tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang, komplit itu ya. Nah, sama Lucifer ya, dirusak, dihancurkan, ya. Dibikin kayak bubur Manado. Sampai gitu ya, menyatu semuanya dah gitu ya. Sampai akhirnya ketika Allah mau bikin manusia, ya, dia lihat bumi karena idenya mau ditaruh di bumi. Bumi itu keadaannya sudah sangat memprihatinkan ya. Bumi itu enggak berbentuk namanya, ya. Padahal awalnya ada bentuknya. Karena dirusak sama Abaddon, ya toh.
itu bumi jadi nggak ada bentuknya, rusak seperti itu. Lalu Allah menata ulang bumi itu lagi, ya, tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan, itu ikan-ikan, binatang ada lagi di sana dan semuanya. Baru akhirnya Allah menciptakan manusia dan manusia itu ditaruh di bumi. Sementara iblis, Lucifer dan Abaddon itu ada di bumi juga. Ya. Ketika Adam ada di bumi, ditaruh di bumi, Tuhan itu ngomong sama Adam, "Adam, sekarang kuasailah bumi ini." Adam diberi otoritas oleh Tuhan Allah untuk menjadi Allahnya bumi. Iblisnya dengar nggak kira-kira? Iblisnya dengar nggak kira-kira? Dengar. Iblisnya tahu. Makhluk yang baru muncul ini adalah salah satu makhluk yang diangkat oleh Allah untuk menjadi Allahnya bumi. Jadi Adam itu Allahnya bumi. Nah, lalu Lucifer mencoba untuk apa? Untuk menjatuhkan manusia. Ya, tujuannya adalah untuk merebut otoritas yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Awalnya Lucifer itu nggak punya otoritas untuk bumi ini, nggak punya. Ya, dia hanya ada di bumi karena dibuang, betul? Tapi nggak punya otoritasnya. Sejak kapan Lucifer punya otoritas atas bumi ini? Sejak dia rebut dari Adam, betul? Sejak dia rebut dari Adam itu. Nggak heran, saudara. Ketika iblis mencobai Yesus ketika Yesus berpuasa 40 hari, ketemu di padang gurun. Pencobaan yang pertama adalah Yesus disuruh mengubah batu jadi roti. Yesus bilang, "Nehi, enggak mau." Ya, emang manusia hidup dari roti saja. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Enggak puas lu. Bawa ke hubungan bait Allah. Suruh terjun dari sana. Bukankah pakai ayat loh semuanya. Ada firman yang mengatakan, ya, malaikat-malaikat akan disuruh untuk menatang supaya tidak terhantuk batu. Tapi Yesus tetap bilang, "Nehi, moh." Enggak mau nurut, ya, keinginan iblis. Enggak puas lagi. Dibawalah sampai ke atas gunung. Diperlihatkanlah seluruh keindahan kota Yerusalem itu. Lalu iblis bilang gini, "Semuanya itu akan aku berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku." Ngelunjak, saudara. Betul nggak ya? Di situ Tuhan Yesus sudah nggak toleransi lagi. Tengkeng dia. Enyah dari hadapanku. Hanya Allah yang patut disembah. Anda perhatikan ya. Klimaksnya, si iblis itu memang pengen disembah. Yesus saja disuruh nyembah dia, betul ya? Nah, banyak orang kadang-kadang ditangkap sama iblis, masuk jeratnya iblis. Ya, ketika manusia itu sudah mulai menderita, doa rasanya kok nggak kejawab-jawab dan sebagainya, lalu carilah pertolongan alternatif, betul ya? Nah, datanglah ke suhu ini, ke dukun ini, ya, ke gunung mana, gitu ya, Gunung Kawi, gitu, dan sebagainya. Nah, mengikat perjanjian, ya, dengan siapa? Dengan penguasa dunia ini, si iblis itu. Nah, orang-orang yang mengikat perjanjian itu tanpa sadar, sebenarnya dia sudah mulai berdevosi, betul nggak? Ada rasa takut, tunduk. Ini kalau dilanjutkan, saudara, nanti ada penyembahan-penyembahan untuk mereka. Kadang-kadang mereka harus melakukan ritual-ritual, betul?
Nah, ritual-ritual itu bentuk penyembahan. Jadi Anda kalau melihat ada ritual-ritual ya, nah mungkin ada kalau di daerah-daerah dulu saya waktu masih di Jawa, itu ada namanya nyadran, betul nggak ya? Nah, nyadran itu termasuk ritual. Orang Kristen nggak boleh ikut nyadran, saya bilang, ya. Nah, itu kalau udah satu suro itu semua pada nyadran, ya. Nyadrannya di mana? Cari pohon yang besar, ya. Tempat-tempat yang angker, gitu ya. Nah, bikin sesajen di sana. Nah, maksudnya Anda cuma ikut makan gitu ya. Nah, tapi itu juga bahaya. Nggak boleh, ya. Nah, jangan ikutin takayul seperti itu. Nah, Anda lihat. Karena sekarang ada perebutan penyembahan. Si iblis itu diem-diem mau disembah. Amin. Dia pengen disembah. Nah, makanya dia kumpulkan pengikutnya. Siapa yang mau menyembah dia? Memang, saudara. Karena iblis itu pernah belajar di surga. Ya, dia punya namanya anointing. Punya urapan. Gak heran, antek-anteknya namanya dukun-dukun itu bisa bikin mujizat. Ya. Kalau orang hanya cari mujizat, bisa keblinger, saudara. Ya, menghalalkan segala cara. Yang penting sembuh. Yang penting kaya, yang penting sukses. Sumbernya dari mana? Nggak peduli. Nah, hati-hati saudara. Kalau pengejaranmu tentang sukses, kaya, dan sebagainya itu, ya, Anda tidak tahu Anda sedang berhadapan kepada siapa, dengan siapa. Nah, di sini penting, harus diwaspadai. Jangan sampai Anda terkecoh. Ya, dia menjanjikan sesuatu, ada tujuannya. Supaya Anda nantinya terjebak, terjerat, dan Anda akhirnya harus menyembah dia. Betul nggak ya? Karena apa? Karena hutang budi sama si iblis itu. Ya. Nah, saudara, untuk menghentikan niatnya iblis seperti itu, lalu Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya untuk turun merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Ciptaannya yang untuk mengembalikan seluruh bumi ke dalam kerajaan Allah. Lucifer hendak mencobai Tuhan Yesus juga agar ia mau menyembahnya. Dari semula, iblis menginginkan penyembahan seluruh makhluk bagi dirinya sendiri. Kita baca beberapa ayat. Yesaya 14, 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, memang dari dulu ya dia itu udah pengen menyamai Tuhan, betul ya? Menyamai Bapa. Ya. Nah, itu terbukti Matius 4:9 seperti apa yang saya ceritakan tadi. Yesus dicobai dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada perebutan penyembahan. Jangan salah fokus, jangan salah arah. Anda menyembah apa? Ya, menyembah Tuhan atau menyembah iblis? Memang sekarang jarang sih orang yang kayak zaman dulu ya, mereka pergi cari batu besar atau pohon besar lalu bikin penyembahan di situ sekarang ya. Sekarang saudara, ya, iblis itu kadang-kadang sekarang bikin bikin satu sarana lagi, bukan yang mistik-mistik lagi gitu. Sekarang yang dipakai sarana oleh si iblis untuk mengelabui supaya orang masuk dalam penyembahan kepada dia itu, dia pakai itu sarana-sarana yang modern, saudara, ya. Ilah-ilah zaman ini. Nah, contohnya apa? Duit itu bisa loh, betul ya? Duit itu bisa jadi ilah.
Loh saudara, nggak percaya. Tuhan Yesus pernah bilang begini ya. Jangan membagi, ya, jangan menyembah Allah, ya, dan mamon gitu ya. Jadi itu antara Allah dan mamon itu satu perbandingan. Amin. Mamon itu apa? Mamon itu duit. Ya. Mamon itu duit. Lah banyak orang kadang-kadang tanpa sadar, saudara, ya, mencintai duit lebih daripada Tuhan. Ya, mencintai duit lebih dari Tuhan, sehingga ada slogan yang bilang, ya, ada kalau punya uang, ya, uang itu adalah segala-galanya. Kalau punya uang bisa apa saja, amin. Itu orang dunia bilang begitu kan. Tapi bagi orang percaya, harusnya slogannya beda. Uang bukan apa-apa, amin. Kalau punya Tuhan, Tuhan adalah segalanya. Dan Tuhan bisa buat apa saja di dalam hidup saya, amin. Halo? Anda mau punya duit atau punya Tuhan? Ya punya dua-duanya, Pak. Disuruh milih kok, gitu. Ya. Pilih punya duit atau pilih punya Tuhan? Ya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari duit engkau binasa. Cari Yesus luar biasa. Nah, saudara, mau cari apa nih sekarang? Amin. Nah, sekarang lihat fokus Anda kemana? Ya, bicara tentang penyembahan. Ya, ibadah itu identik dengan penyembahan. Anda menyembah apa ini? Ya, menyembah Tuhan atau menyembah dunia ini? Anda mau tunduk kepada siapa? Anda mau bergantung kepada siapa? Anda mau berharap kepada siapa? Anda mau mengandalkan kepada siapa? Betul ya? Andalanmu bukan materi dunia. Andalanmu adalah Tuhan, betul? Dia andalan kita, ya. Lah, oleh sebab itu harus muncul penyembah-penyembah yang benar, saudara. Ya, penyembah-penyembah yang benar. Nah, salah satu misi Tuhan Yesus ke dunia adalah mengembalikan penyembahan manusia kepada Allah Bapa. Menyembah Allah dengan roh adalah persekutuan roh dengan roh. Hanya bila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, hal ini dapat terjadi. Ya, menyembah dengan kebenaran artinya, bila datang kepadanya, berkatalah yang benar, sesuai dengan perkataannya saja. Jangan berkata-kata yang bertentangan dengan firman-Nya. Juga, kebenaran-kebenaran baru akan diberikan kepadanya oleh Allah dalam penyembahan itu. Perhatikan saudara ya, satu kali Tuhan Yesus berjumpa dengan satu orang ya yang sangat terkenal. Ya, kalau Yesus itu terkenal suka menyembuhkan orang ya. Ini orang terkenal juga saudara. Zamannya Yesus ada orang terkenal, seorang perempuan ya, terkenal suka ngambil bojone uang, gitu. Ya, dia suka koleksi, gitu. Bukan koleksi emas cincin ya, tapi koleksi laki-laki ya, perempuan Samaria. Satu hari ketemu dengan Yesus di sumur Yakub itu. Ya. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi dialog. Nah, Yesus jadikan perempuan ini sebagai objek penginjilan. Dan berhasil, saudara. Akhirnya perempuan itu bertobat, dipuaskan, dicuci ya dengan air hidup. Dan muncullah mata air dari perempuan ini. Sehingga perempuan yang telah dipuaskan oleh Yesus ini, akhirnya dia pergi ke kampung, ya sekampungnya. Lalu dia menceritakan, aku telah menemukan Mesias. Ya, dan banyak orang datang kepada Yesus saat itu. Lalu saudara, karena dia sudah bertobat, ya,
Sekarang dia nanya kepada Tuhan Yesus. Itu ditulis dalam Yohanes, ya. Pasal 4 ayat 23, ya, sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Karena perempuan itu tanya, Guru, ya, sekarang bagaimana dengan saya? Saya orang Samaria nih. Apakah saya harus menyembah Allah yang di Gunung Gerizim itu? Atau saya harus menyembah Allah menghadap Yerusalem seperti orang Yahudi itu? Ya, karena Yesusnya orang Yahudi kan? Yesus menghadap Yerusalem, sementara mereka menghadap Gunung Gerizim. Ya. Lah, dipikir Tuhan Yesus itu bilang gini, kamu kan sekarang sudah bertobat, jadilah orang Yahudi ya. Ya, ikutin tradisi kami ya. Yesus nggak ngomong tentang tradisinya. Yesus nggak ngomong tentang kiblatnya. Tentang penyembahan ini, Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian ini. Jadi bukan tempatnya, bukan masalah kiblatnya. Tapi penyembah-penyembah ini menyembah Bapa dengan benar atau tidak. Yang disebut menyembah Bapa dengan benar adalah mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh fisik. Betul ya? Anda boleh menyembah di mana saja kok. Ya. Enggak harus di gereja loh. Di rumah, di restoran, bahkan di kamar kecil pun, ya, di kamar mandi pun Anda boleh menyembah, betul? Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Gitu. Ketika Anda nyembah Tuhan seperti itu, di mana posisinya? Di mana aja sebenarnya, ya. Nah, tapi begini saudara, kalau Anda punya yang lebih baik, tempat yang lebih baik dan khusus, kenapa enggak Anda khususkan? Betul? Tapi kalau Anda nggak punya, ya, itu satu-satunya lokasi atau tempat yang bisa Anda pakai, ya sudah, Anda pakai aja. Ya, satu kali saudara saya ingat satu kisah, ya, kesaksian dari Paul Yonggi-cho, ya. Nah, Paul Yonggi-cho ini pada waktu masih perintisan di Korea Selatan itu, dia menjadi pendeta miskin, saudara, ya, ngontrak rumah. Lalu buka gereja di rumah kontrakannya itu, ya. Nah, itu kayak satu flat itu ya, itu satu ruangan begitu gitu tuh ya. Itu kalau sudah selesai ibadah kursinya dilipat semuanya, nah itu buat tempat tidur juga seperti itu ya. Nah, terus ada mimbar dari kayak kayu atau triplex begitu ya. Lah, itu kan kayak kotak gitu ya. Lah, itu bawahnya kan bolong gitu ya. Lah, dia kalau nyembah gitu kadang di ruang tamu, nanti istrinya jalan, itu dan sekarang ada tamu dan ini dan sebagainya, keganggu saudara ya. Lalu dia pikir gitu, gimana ya supaya doa itu bisa konsentrasi, nggak terganggu. Lalu dia punya ide, ya, doa di dalam mimbar. Itu mimbar itu ruangannya pas kepalanya dia gitu ya. Nah, dia jongkok di situ, duduk gitu, nyembah di situ kalau macam itu. Wah, saudara. Hadirat Allah luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Dia jadi pendeta dengan jemaat yang terbesar di dunia. Gara-gara doa di dalam mimbar itu. Ya, teman saya saudara di Solo, ya, itu ada yang terinspirasi, ya, terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Paul Yonggi-cho itu. Ya, lalu dia doa juga di dalam mimbar, gitu ya. Lah, ketika dia doa lakukan seperti itu, ya, istrinya gedorin dia, gitu. Ngapain sih lu doa di situ? Gitu.
aku mau mengalami mujizat kayak Paul Yonggi Cho. Bilang gitu ya. Lalu istrinya bilang gini, Paul Yonggi Cho itu ya, berdoa dalam mimbar tuh karena nggak punya kamar lain, nggak punya ruang lain. Lihat di sini kamar banyak, gitu loh. Pilih satu lah. Ketika dia cerita sama saya ketawa. Iya lah, ya betul. Ya loh. Kalau punya ruangan yang lebih baik, ngapain pakai yang sempit menyiksa diri seperti itu? Amin. Ya, nah. Jadi menyembah dalam roh, ya, itu tidak dibatasi oleh ruang, ya, oleh waktu, oleh tempat, saudara. Ya, di mana saja, kapan saja, Anda boleh melakukannya. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya dan kebenaran? Kalau Anda menyembah kepada Allah, sembahlah dalam roh dan kebenaran, berkata-katalah yang benar, ya. Nah, kata-kata yang benar itu dari mana? Dari Dia. Ya. Bukan Anda terus komplain dengan Tuhan, gitu enggak itu. Berkata-katalah dengan benar, ya. Nah, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 15, ya. Dia katakan gini, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, nah ada ya orang yang menyembah berdoa dengan roh. Ya, tapi Paulus juga katakan, aku berdoa juga dengan akal budiku. Ya. Aku menyanyi, memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, saudara, dalam berdoa, kadang-kadang roh ini membantu kita ya. Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, kenapa saudara? Kadang-kadang Anda sudah nggak bisa mikir, mau ngomong apa lagi ya? Mau ngomong apa lagi ya? Nah, ketika Anda udah mentok, nggak bisa mikir lagi, akalmu udah nggak main, nggak ada stok lagi, rohmu, kadang-kadang sudah, ya, dia doa. Nah, bisa wujudnya mungkin bahasa roh bisa, tapi kadang-kadang juga keluhan-keluhan yang tak terungkapkan bisa juga. Anda udah nggak bisa ngomong, kehabisan kata-kata. Cuman Anda bisanya cuma nangis gitu ya. Ya. Cuman Anda nangis di depan Tuhan gitu. Nah, tangisan di sini ini ada nilainya, Saudara. Ya. Bukan tangisan buaya. Ini tangisan yang ada nilainya di hadapan Tuhan ini. Paulus berdoa dengan roh, tapi juga berdoa dengan akal budi. Dia memuji dengan roh, tapi juga memuji dengan akal budinya. Amin. Nah, Saudara, jadi dalam penyembahan ini, ya, dalam ibadah itu harus disertakan, pertama adalah bawa korbannya. Yang kedua, saudara, ya, sikap menyembahnya ini, itu juga penting sekali. Menyembah itu artinya mau tunduk kepada Dia, amin. Tunduk kepada Dia. Anda menundukkan diri ke dalam otoritas Tuhan, sehingga Tuhan bisa menguasai kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, yang nggak kalah penting, saudara, ya, dalam ibadah harus ada unsur kasih ini loh, ya. Kasih dalam ibadah ini jangan sampai hilang, ya. Allah Bapa pesan begini, anakku, banyak orang berkata mereka mengasihi aku, padahal kenyataannya mereka hanya mengasihi dirinya sendiri lebih dari mengasihi aku. Mereka mencintai gagasan mereka sendiri lebih dari pikiran-pikiranku. Mereka melanjutkan melakukan apa yang menjadi minat mereka sambil terus berharap aku akan memberkati usaha mereka. Terus, bahkan orang-orang yang mengaku dirinya rohani juga berbuat hal yang sama. Mereka merasa begitu puas
bila anugerahku atas mereka terus mengalir. Namun mereka tak pernah peduli apakah perbuatan mereka memuaskan hatiku atau tidak. Mereka hanya mencari kesukaan hati mereka sendiri. Coba perhatikan ya. Ini pesan daripada Allah Bapa. Banyak orang terlalu mencintai gagasannya sendiri. Beribadah tapi lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan. Ya. Terus dalam ibadah itu menuntut Tuhan untuk memberkati, dan memberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Ya. Nah, sebenarnya kita datang pada Tuhan, kita memberkati Tuhan. Ya. Blessed be the Lord. Ya. Berkatilah Tuhan. Amin. Diberkatilah Tuhan dengan pujian kami. Amin. Nah, berkati Tuhan dengan pujian kami. Saudara, memberkati itu gini ya. Anda memberkati seseorang. Kalau orang itu nggak punya duit, Anda kasih duit, Anda memberkati namanya. Karena Anda punya. Ya. Nah, Allah itu punya segalanya ya. Allah itu bisa melakukan banyak hal. Tapi ada satu yang tidak bisa dia lakukan. Apa? Memuji dirinya sendiri, ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena Allah nggak bisa memuji dirinya sendiri, makanya Anda boleh memuji dia, dong. Itu namanya memberkati. Dia nggak bisa, Anda bisa. Aku ya. Allah nggak bisa memuji dirinya sendiri. Ya. Kalau iblis, dia memuji dirinya sendiri supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan besar, supaya kelihatan dahsyat. Makanya dia memuji dirinya sendiri. Allah walaupun dia nggak memuji dirinya sendiri, dia sudah hebat, dia sudah besar, betul? Jadi ketika Anda memuji, menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan, bukan membuat Allah menjadi besar, enggak. Ya. Dia enggak jadi besar karena Anda puji, enggak. Nah, Anda hanya memberkati Tuhan. Dengan pujianmu, Tuhan engkau ajaib, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Ya. Nah, berkati Tuhan dengan pujianmu. Jadi ketika Anda mengangkat pujian itu, sekarang ingat, Anda bukan sedang merayu Tuhan. Ya. Tuhan ku dahsyat, ajaib, besar, haleluya. Ya. Ujung-ujungnya apa? Tuhan, kalau engkau dahsyat, buatlah sesuatu untukku ya. Tuhan, kalau engkau ajaib, tolong aku ya, gitu ya. Nah, itu enggak tulus, betul enggak ya? Ada udang di balik rempeyek. Nah, ingat nih, waktu Anda memuji Tuhan, nanti kalau saya tanya, Bu Eva, wah, Bu Eva jadi contoh terus sih. Bu Eva, halo? Ya, kenapa Bu Eva memuji Tuhan? Habis dia hebat ini. Terus tujuannya, ya supaya dia tolong saya. Salah, bukan itu. Gitu ya. Nah, kita memuji Tuhan, karena kita mau memberkati dan menyenangkan Tuhan. Amin. Itu tujuannya. Bukan kita memuji-muji, habis itu kita pengen sesuatu dari dia. Amin. Coba saudara, kalau Anda dipuji-puji ya umpama ya, Pak Dedi dipuji-puji. Wah, Pak Dedi ganteng nih, gitu. Keren nih. Gitu. Wih, sepatunya bagus nih. Gitu. Wah, bajunya mahal ini pasti ini. Ini pasti dari ulat sutra nih. Gitu. Wah, ini gini. Gitu. Ujung-ujungnya apa? Pak Dedi pinjam duit dong, gitu ya. Ya, ada maunya. Betul ya? Coba Anda datang kepada Tuhan, puji-puji gitu kalau macam itu, ujung-ujungnya. Engkau kan ajaib Tuhan, engkau kan kaya Tuhan, berkati aku dong, kalau macam gitu. Nah,
Jadi motivasimu itu membuat pujianmu jadi nggak tulus, amin. Menjadi nggak tulus. Anda memuji Tuhan karena ada maunya, amin. Berkati Tuhan karena Dia layak untuk dipuji, betul? Tinggikan Dia karena Dia layak untuk ditinggikan. Muliakan Dia karena Dia layak untuk dimuliakan. Tanpa embel-embel sedikit pun. Amin. Nah, ini belajar sekarang. Untuk apa? Untuk memurnikan ibadah kita ini. Supaya muncul motivasi kasih. Amin. Aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Aku puji Tuhan, aku tinggikan Dia, aku muliakan Dia, karena aku mengasihi Dia. Amin. Karena mengasihi, Anda memuji Dia. Bukan karena Anda pengen diberkati, pengen ditolong oleh Tuhan. Ya, motivasinya harus dibereskan. Nah, lanjut. Ya, kasih itu, ya. Kasih itu menyenangkan, tapi kasih yang sejati adalah kasih yang mau mencari kesukaan orang yang dikasihinya dahulu. Kesenangan karena dapat menyukakan kekasihnya dahulu adalah kesukaan yang terbesar dari semuanya. Sejam duduk di depanku, mendengarkan suaraku, akan amat memperkaya mereka 100 kali ganda dibanding dengan hasil yang diperoleh bila mereka mengusahakan sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri pada jangka waktu yang sama. Amin. Duduk di hadapan Tuhan. Cuma satu kata. I love you Lord. Ya. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengasihimu. Mulai aja dulu begitu. Jadi waktu Anda datang, menyembah Tuhan, beribadah, lalu bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Nanti muncul ide gagasan orang mengasihi itu apa? Betul ya? Ya. Nah, salah satu firman mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan nuruti segala perintahku, betul? Salah satunya itu. Firman Tuhan itu tidak menjadi beban dalam hidup Anda nanti. Menjadi kesukaan, walaupun Anda harus melakukannya, mengerjakannya, betul ya? Butuh effort kadang-kadang. Tapi Anda melakukannya dengan enteng, karena apa? Dasarnya cuma satu. Ini semua aku lakukan karena aku mengasihi itu Tuhan. Ulangan 10. Ayat 12-13. Maka sekarang ya orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Betul? Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Nah, nurut jalannya Tuhan. Jalan yang ditunjukkannya. Dengan hati mengasihi. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan dengan segenap jiwa. Ya, total dengan Tuhan. Jadi orang persembahkan hidupnya kepada Tuhan itu sebenarnya apa? Dia total dengan Tuhan dalam pengiringannya ini. Nah, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Tadi dikatakan, supaya kamu diberkati ya tadi. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu supaya baik keadaanmu. Kalau orang nggak mengasihi Tuhan bagaimana? 1 Korintus 16 ayat 22. Perhatikan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya, yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Nah, jadi orang yang mengasihi diri sendiri itu terkutuk. Amin. Harus mengasihi itu Tuhan.
Dan mengasihi Tuhan itu harus segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu, katanya. Nah, segenap itu. Wah, kayaknya Tuhan itu serakah banget ya. Jadi persembahkan seluruhnya. Ini aku, semua milikku, ya lah. Ku serahkan padamu Tuhan. Wah, kalau nyanyi hebat. Semua ku serahkan, betul nggak lah? Artinya semua apa? Waktumu, betul nggak ya? Hartamu, betul nggak ya? Semua. Ku serahkan padamu Tuhan. Ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam penyembahan, ya, malam ini saya bahas sedikit ya tentang bagaimana orang yang di dalam Tuhan ini cara menyembahnya. Ya, ada 3 unsur, saudara, dalam penyembahan kepada Allah. Ya, yakni pertama pujian, ya, penyembahan dan pemujaan atau praise, worship, and adoration. Ya, nah, Yohanes menyaksikan penyembahan yang terjadi di surga dan itu menjadi model dari penyembahan yang ada di bumi ini. Nah, saudara, kita lihat dulu ya ayatnya. Wahyu 4 ayat 8-11. Ini model yang dilihat oleh Yohanes bagaimana pujian penyembahan yang terjadi di surga. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, nah, saudara, ini polanya ya yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Ya, nah, tadi dikatakan ada 3 unsur dalam penyembahan itu. Praise, worship, and adoration. Ya, pujian, penyembahan, dan pemujaan. Apa itu praise? Apa itu pujian? Ya, saya gambarkan hidup manusia itu seperti kemah, ya, pertemuan, bait suci itu ya. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Betul? Nah, praise itu kebanyakan masih ada di halaman, ya. Contoh satu lagu praise ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkan kuat. Ya, oh. Jadi kenapa pujian itu termasuk seperti gambarannya Kristen halaman, ya. Kondisinya masih halaman. Saudara, biasanya orang pujian itu kan masih riuh gitu ya. Wah, drumnya gedubrak. Wah, gitu ya. Nah, itu situasi di halaman, saudara. Di mana orang memotong kambing domba gitu ya. Wah, itu kegiatannya ribut ada di sana itu, ya. Nah, di situ itu, di halaman itu. Ya. Nah, di halaman inilah orang-orang yang contoh daripada orang halaman itu, mereka masih dalam tahap pujian. Orang kalau memuji, tadi sudah saya singgung ya, hati-hati dengan pujian. Alkitab juga mengatakan jangan banyak makan pujian, ya. Nah, bahaya, saudara gitu ya. Nah, jadi waktu orang memuji itu pasti ada maunya. Pasti ada maunya, gitu ya. Kenapa mereka mempersembahkan korban ini? Karena apa? Supaya diampuni, supaya nggak dipersoalkan dan itu dan sebagainya.
ya. Itu termasuk halaman pujian, ya. Nah, yang kedua adalah penyembahan atau worship. Nah, penyembahan atau worship ini adalah orang-orang yang sudah ya ditaklukkan oleh Allah. Ya, sudah ditaklukkan oleh Allah. Jadi dia nggak punya lagi ini, ya dia itu sudah tunduk kepada Allah di sini, memberikan hormat kepada Allah, memprioritaskan Allah, namanya worship, menyembah Dia. Ya, posisinya dia lebih rendah daripada Tuhan, karena dia apa? Dia sujud menyembah itu. Yang ketiga adalah adoration, ya, adoration atau pemujaan. Di sini saudara. Di level pemujaan atau adoration ini, sudah nggak ada lagi keinginan lagi di situ. Sudah nggak ada keinginan lagi di situ. Nah, Anda lihat ya, kalau di ruang kudus, itu masih ada misbah dupa, ada roti sajian, itu ya, ada kaki dian. Tapi di ruang maha kudus, saudara, itu tempat imam setahun sekali boleh masuk ke sana. Kalau sudah masuk ke situ, nggak boleh mikir yang aneh-aneh, betul? Imam itu nggak boleh mikir yang aneh-aneh kalau udah masuk di situ itu. Matanya hanya tertuju ya pada peti grafirat itu. Nanti dari tutup pendamaian itu kan ada 2 kerub ya. Dari celah-celahnya itu nanti akan ada suara. Bentuk instruksi. Tuhan berfirman dari situ. Itu yang perlu difokus, diamati terus. Jadi nggak boleh pengen apa-apa. Kalau sampai muncul keinginan, ya didapati ada satu yang ya cacat lah sedikit ya. Sudah nggak berkenan kepada Tuhan, langsung mati di sana. Makanya imam yang masuk ke sana itu dikasih kerincing di kakinya, ya. Lalu talinya sampai keluar sudah. Ya. Nah, sambil didengerin nih. Kalau sudah nggak bunyi kerincingnya 2 jam, coba ditarik-tarik nih. Dia tidur atau mati ya. Nanti kalau dia masih ngelawan lagi gitu, oh belum mati gitu ya. Oke, ya nah. Nah, dah gitu. Ini kok diem 5 jam gitu ya. Tarik lagi gitu. Lah kok nggak ngelawan ya? Kok nggak ngelawan ya? Tuh tarik kuat sudah. Keseret itu, udah mati. Nah, bisa seperti itu. Kenapa mereka mati? Karena mereka membawa api asing, betul ya? Membawa api asing. Apa artinya api asing itu? Apa artinya api asing? Ya, api asing itu adalah keinginan daging, ya. Itu nggak boleh dibawa ke situ. Ingat Nadab dan Abihu, ya, anaknya Harun. Nadab dan Abihu, dia bawa api asing, membakar korban itu. Habis, betul gak? Mati di situ. Nggak boleh bawa api asing. Nah, saudara, di surga orang memuji menyembah Tuhan seperti apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu tadi. Mereka semua sujud tersungkur di hadapan Tuhan sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat, kuasa. Ya, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Amin. Oke saudara, ya ini penutupnya. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, oke saudara, kita sampai di sini dulu ya, masih panjang ya. Nah, besok kita akan membahas berikutnya ya, bagaimana kita waspada dengan penyembahan berhala ya. Kalau tadi kita lihat dari penyembahan kepada Tuhan, besok kita akan bahas tentang berikutnya ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.